Masih kurang semangat. Selamat siang. Baik. Baik, hari ini adalah acara penutupan P5 kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dan ikut untuk acara penutupan P5 kita hari ini. Adapun susunan acara penutupan P5 kita hari ini adalah: pertama, salam pembuka dari pendamping. Yang kedua, kesan dan pesan dari peserta P5. Yang ketiga, kata sambutan dan bimbingan dari kepala sekolah. Yang kelima, penutup. Baik, yang kedua langsung kita kesan pesan dari peserta P5. Kita mulai dari kelas 7A. Silakan kelas 7A. Jurne, maju ke depan. Coba nak, kamu ke depan sini aja, sini. Ya, sini aja. Jurne, Chelsea dan Robert, Nike, Jurne. Mana Nike? Robert. Mana lagi? Kelas 7B Bu sekalian aja dipanggil Bu. Ya, kelas 7B. Silakan maju ke depan. Kelas 7B. Chelsea, Olivia, Caca. Siapa tadi? Johan. Baik, kita dengar dulu kesan pesan dari adik kita untuk P5 dari kelas 7A. Siapa yang mulai? Jurne. Laporan tentang P5. Latar belakang P5 adalah terkait dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Manfaat P5 adalah mengatasi inisiatif dan partisipasi, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Tema dalam P5 kami adalah pembuatan saka. Saka adalah kearifan lokal dari suku Simalungun. Saka memiliki satu fungsi, yaitu sebagai ayam bertelur. Saka terdiri dari bambu. Alat dan bahan pembuatan saka adalah bambu, pisau, penggaris, kawat besi, dan meteran. Langkah-langkah pembuatan saka adalah: pertama, siapkan 2 bambu, 1 bambu yang berukuran 80 cm, bagian pengganjal sepanjang 20 cm, dan diameter sebesar 5-8 cm. Lalu bambu lagi berukuran 1 meter. Belah 1 bambu hingga menjadi 5-18 buah bilah dengan ukuran 2 cm. Lalu belah 2 lagi bilah bambu dengan ukuran 1 cm. Lalu bagian bilah bambu dengan ukuran 1 cm. Lalu bagian bilah bambu yang dibelah dipotong, lalu dilebarkan. Setelah bambu dilebarkan, ambil 1 bambu yang berukuran 1 meter. Bambu yang berukuran 1 meter, kulit luarnya diambil untuk anyaman. Setelah kulit luar bambu diambil, bambu siap dianyam. Agar saka lebih bagus, saka bisa diwarnai. Kesan yang saya dapat dalam pembuatan saka ini adalah saya mendapat kesan yang menarik, yaitu tentang interaksi dan kerjasama. Pada hari pertama kami memulai perkenalan tentang P5, latar belakang P5. Lalu pada hari kedua kami memulai mendalami pembelajaran tentang P5, unsur-unsur P5 dan lain-lain. Pada hari ketiga kami mengamati jenis-jenis bambu yang cocok untuk pembuatan saka, dan bambu yang paling cocok adalah bambu tali. Pada hari keempat kami pun memulai proses pembuatan saka. Saya mendapatkan kesan yang menarik, yaitu tentang kerjasama dan gotong royong. Yang saya peroleh adalah kerjasama dalam pembuatan saka. Sebagian dari kami yang tidak mengerti, lalu kami pun membantu untuk membuat saka teman kami. Lalu gotong royong yang saya peroleh adalah dalam membersihkan sampah, dan kami ada yang menyapu halaman dan
dan ada yang mengutip sampah dan membuang sampah. Dalam kegiatan P5, kami juga memperoleh ilmu tentang ilmu IPA. Contohnya dalam pengenalan bambu, PKN tentang sosial, agama tentang kepercayaan, matematika tentang pengukuran, seni budaya dan prakarya tentang pembuatan saka. Sekian dan terima kasih. Saya mempelajari atau mengetahui tentang P5. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan merenungkan solusi terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar. Kesan saya adalah senang, bisa mendapat ilmu, bisa belajar sambil bermain, dan bisa mengetahui cara membuat saka. Sekian dan terima kasih. Perasaan yang saya dapat selama pembuatan saka ini adalah saya sangat senang karena saya bisa mengetahui bahwa saka merupakan kerajinan tangan dari Kasimalungun. Kesan yang saya dapat adalah saya sangat senang karena bisa belajar sambil bermain. Itulah kesan yang saya dapat. Pesan saya, semoga P5 berikutnya kami makin kreatif. Sekian dan terima kasih. Proyek tentang P5, kesan yang saya dapat adalah lebih mengetahui cara pembuatan saka. Proyek yang kami lakukan tentang P5 adalah cara pembuatan saka. Pertama, kami membawa bambu dari rumah masing-masing dan sampai di sekolah kami memotong bambu dengan alat dan bahan yang dilakukan adalah alat pertama pisau, cutter, gergaji, dan tang pemotong. Cara pembuatan saka pertama memotong bambu sepanjang 70 cm, 50 cm ke atas, 20 cm ke bawah. Belah bambu dengan sebanyak 16 jari-jari. Memotong jari-jari tersebut menjadi dua bagian. Potong bagian dalam jari-jari dan bagian luar dilebarkan agar mudah untuk menganyam. Itulah kesan yang saya dapat tentang P5. Sekian dan terima kasih.
pertama kami mempelajari tentang P5, yaitu manfaat dan tujuannya. Dan hari kedua kami masih melakukan tentang P5, dan di hari ketiga kami mengenali ciri-ciri bambu yang bisa digunakan untuk membuat proyek kami. Proyek yang kami buat yaitu pembuatan saka. Di hari keempat juga kami menentukan alat-alat yang perlu serta bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pisau, gergaji. Bambu yang kami pakai adalah bambu tali, kawat, meteran atau penggaris. Itulah. Pesan saya pada 2 minggu, saya merasa senang dan mendapatkan sekian dan terima kasih. Pada hari pertama kami memulai belajar P5 di sekolah. Di hari pertama kami diajarkan tentang tujuan P5 dan manfaatnya bagi kami anak didik, dan kami diajarkan P5 kami anak-anak didik. Ternyata P5 adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mulia, berkebangsaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar tinggi. Dan kami diajarkan membuat model Pancasila, dan kami juga mempelajari senam. Hari kedua kami diajarkan tentang jenis bambu. Kami tahu jenis bambu yang akan kami buat untuk proyek kami, yaitu membuat saka. Bambu yang bagus untuk membuat saka yaitu bambu tali. Hari ketiga kami menentukan alat dan bahannya, yaitu alat dan bahan membuat saka. 1. Bambu, meter, kawat, tang, pisau, dan gergaji. Hari keempat sampai hari ke-11 kami memulai membuat saka. Pertama kami diajarkan tentang pembelahan dan jari-jarinya. Panjangnya mencapai 70 cm. Jari-jarinya 16 helai. Dan kami memulai proyek kami. Pertama kami membersihkan bambunya dulu dan memotong-motong menjadi 16 helai. Dan sesudah dipotong dan dibelah jadi 2 agar tipis, dan di dalamnya dikeluarkan dan dilebatkan. Pesan yang saya dapatkan adalah senang dan bisa bergotong royong dengan teman. Ya, tepuk tangan dulu buat adik-adik kamu. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi itulah pesan dan pesan selama mereka memulai kegiatan P5 sampai pada hari ini. Jadi mereka mendapatkan banyak sekali ilmu dalam pembelajaran P5. Ya, kemudian mereka juga dapatkan ilmu tentang pembuatan saka. Nah, sekarang kepada pendamping silakan bawa hasil karya adik kelas kamu, itu pembuatan sakahnya. Ayo, silakan pendampingnya.
angkat aja nggak apa-apa sakanya. Iya, boleh dipegang. Ayo dipegang. Nah, inilah karya adik kelas kamu selama proses pembuatan proyek P5, yaitu termasuk satu alat tradisional Simalungun, yaitu pembuatan saka. Tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Kasih semangat. Oke, siapa kita? Pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeyakinan Tuhan, Gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkreativitas. Pelajar Pancasila. yes, 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 semangat. Hore, tepuk tangan. Iya. Silakan, Bu. Baik, sekarang kita dengarkan kata sambutan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Baik, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala berkat anugerahnya kita dapat beroleh selamat hingga pada saat ini. Anak didik kami seluruhnya, khususnya kelas 7, bahwasanya anak didik kami kelas 7 lain dengan anak didik kami kelas 8 dengan kelas 9 dalam hal pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kalau anak kami kelas 8 dan 9 itu menggunakan kurikulum 2013, maka anak didik kami yang ada di kelas 7 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka, di mana di dalam kurikulum Merdeka itu ada P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa itu timbul? Mungkin pemerintah itu mengkaji bahwasanya sudah beda zaman saat kami menjadi siswa dengan saat anak didik kami sekarang menjadi siswa. Zaman sekarang ini zaman digital. Anak-anak milenial sekarang. Nah, jadi perlu diingatkan kembali, ya. Misalnya kalau saya dengar tadi tidak boleh ejek-ejekan katanya. Ada tadi itu, tidak boleh ejek-ejekan. Ya, kenapa? Kalau kita mengejek teman kita berarti bakal ada kejadian, bakal ada tindakan yang tidak berkenan. Ya, karena diejek, maka yang diejek itu akan memukul temannya. Nah, jadi tidak boleh ejek-ejekan. Itu bukan hanya untuk anak didik kami kelas 7. Itu berlaku untuk semua siswa kami kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pada saat ini dalam pelaksanaan P5 ini, sekolah kita memilih tema yang pertama itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal berarti karena kita berada di daerah Simalungun, maka kearifan lokal yang ada di daerah Simalungun lah yang akan kita kembangkan. Tujuannya apa? Supaya apa yang ada sebelumnya ini dapat terlihat lagi saat ini. Kalau saat sekarang ini saya kira, kalaupun di rumah kita itu ada ternak orang tua kita ayam,
kemungkinan besar bukan seperti ini lagi tempat ayamnya bertelur. Ya, mungkin sudah dibikin, sudah diganti menjadi apa? Tempat bertelur ayamnya. Ember yang sudah rusak, kan begitu? Ya, ember yang rusak itu dibuat menjadi tempat ayamnya bertelur. Padahal kalau zaman dulu-dulunya itu, tempat bertelur ayam itu adalah sakak seperti yang ada di depan ini. Bahannya juga ada di daerah kita. Ya, kenapa digunakan sakak? Mungkin filosofi orang tua kita zaman dulu itu, kalau dibandingkan dengan sekarang, kalau di ember kan dingin, ya. Kalau di menggunakan bambu seperti ini lebih hangat dan ada nilai jualnya, ya, ada nilai jualnya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, sakak ini bisa dijual, bisa menambah penghasilan, ya, bisa menambah penghasilan. Jadi dengan demikian, anak didik kami yang di kelas 7 itu diharapkan ke depannya, ya, sudah bisa mandiri. Ya, ada tadi kata mandiri. Mampu bekerja sendiri. Mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tidak harus tergantung kepada orang lain. Nah, kemudian ada lagi gotong royong. Zaman sekarang ini kalau saya lihat itu, anak-anak itu tidak ada lagi, sudah berkurang gotong royongnya. Kenapa? Sudah asik dengan dirinya sendiri. Pegang handphone, ya, sampai di rumah ada handphonenya, main game, tidak peduli dengan kiri kanan, dipanggil orang tua sebentar, sebentar mak, dipanggil bapak sebentar pak, asik dengan gamenya. Kurang gotong royongnya, sehingga pekerjaan yang di rumah itu pun yang sebenarnya bisa dikerjakan secara bergotong royong oleh anak, ayah, ibu, jadi bebannya semua sama ibu. Ya, tidak ada lagi waktu anak-anak untuk menyuci piring membantu ibunya, asik dengan gamenya sendiri, asik dengan gadgetnya, ya, asik dengan handphonenya masing-masing. Jadi perlu dikembangkan kembali gotong royongnya bagaimana, harus, ya. Nah, di sekolah itu tidak boleh saling ejek-ejek. Harus menganggap bahwa temannya itu adalah saudaranya. Kelas 8 dengan kelas 9 itu harus dianggap sebagai abang kakaknya. Demikian juga dengan kelas 8 terhadap adik-adiknya yang di kelas 7. Dianggap sebagai adiknya. Bagaimana kau merawat adikmu, begitu juga lah kau seharusnya terhadap adik-adikmu yang ada di kelas 7. Nah, jadi banyak sebenarnya yang dapat digali dalam proyek P5 ini. Ya, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Bagaimana berakhlak mulia? Tidak sembarangan terhadap orang lain. Hormat kepada gurunya, hormat kepada orang tuanya. Kalau anak-anak zaman sekarang ini sudah banyak tidak hormat lagi sama orang tuanya. Dipanggil orang tuanya, sebentar pak, sebentar mak. Kalau zaman kami dulu tidak ada seperti itu. Di situ dipanggil langsung siap, ya. Tidak ada alasan itu, sebentar ya pak. Kalau sempat seperti itu udah kena tendang. Iya kan Pak SP? Ya. Jadi akhlak itu, sikap itu harus diperbaiki. Kalau sikapnya selama ini kurang baik, suka mengejek teman, itu harus dibuang. Supaya apa? Supaya terjadi kerukunan di tengah-tengah kita. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain.
profil pelajar Pancasila. Kalau kami dulu ada itu butir-butir Pancasila itu saja kita laksanakan dalam hidup kita ini, sudah senang kita. Ya, sudah senang. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan banyak lagi butir-butir yang bisa kita hayati di dalam hidup kita. Jadi saya harapkan ke depannya siswa kami kelas 7 yang akan melaksanakan P5 nanti di semester yang kedua supaya lebih cerdas, ya, supaya apa yang menjadi tuntutan kurikulum untuk saat ini dapat kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua adalah demi anak didik kami seluruhnya. Mandiri. Lang pala mengharapkan hasoman. Ya. Ada tugasnya. Bisa diselesaikan sendiri. Tidak perlu ambil buku temannya. Caranya bagaimana? Banyak alat yang bisa kita gunakan. Searching. Menggunakan handphone. Walaupun dengan menggunakan handphone, tetap harus diingat waktunya. Gunakan handphone itu untuk meningkatkan prestasimu, tetapi tetap dibatasi waktunya. Jangan gara-gara main handphone sampai jam 12 malam, tidurnya terganggu, bangun pagi terlambat datang ke sekolah. Ya, nah itu harapan kami. Jadi apa yang sudah diperoleh dalam 2 minggu ini, 2 minggu ya, kiranya dapat diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Semakin kreatiflah di dalam hidup ini, agar kita lebih disukai, disayangi oleh teman-teman kita, orang tua kita, dan guru-guru kita semuanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Maka pada saat ini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 7 saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Artinya minggu depan kita, anak didik kami kelas 7, kembali belajar seperti biasa sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak SP. Baik, sebelum pulang kita nyanyi dulu ya. Bisa kan? Ya, kelas 8, kelas 9 ikut semua ya. Oke. Ayo. Kelas 8, kelas 9, mana suaranya? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Mana semangatnya? Kelas 7. Kita Semua. dan Pancasila. Ayo kelas 8. Kita belajar Pancasila.
Karena kurang semangat kita ulang ya. Semua kelas 8 ikut dengan kelas 9. Ya, buat gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Mana ini kelas 8-nya? Ikutkan adiknya. Akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo dipegang tangan temannya. Pada Tuhan yang esa, Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, satu lagi ya. Ini lagu kita anti bully. Tahu lagunya? Tahu ya? Ya, anti bully. Berarti adik kelas sayang sama kakak kelas sayang sama adik kelas. Karena apa? Karena kita semua bersaudara. Ya. Ayo semangat. Sini teman, di Sana teman, mana-mana semua teman. Ada musuh, tak ada lawan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. saling sayang dan sayang dengan teman. Oke, ingat ya, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Sini teman, Di sana teman, di mana-mana semua teman. Ada langsung, tak ada lawan. semuanya sama teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Baik, sekianlah ya penutupan untuk acara P5 kita. Harapan kami, Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sini, mudah-mudahan untuk acara P5 semester depan semakin lebih baik lagi dan semakin semangat lagi. Setuju? Ya, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sebentar sebelum kita pulang, kami ingatkan, tinggalkan ruanganmu dalam keadaan bersih. Setelah bubar barisan boleh pulang